Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Aji di channel Aji Jaka, channel yang membahas seputar tutorial-tutorial komputer dari yang dasar sampai yang mahir, dan dari pemula sampai yang benar-benar bisa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas singkat ya tentang spesifikasi komputer, cara melihat spesifikasi komputer yang sedang kita pakai. Jadi kalau teman-teman lagi pakai komputer ya, akan lebih baik jika teman-teman juga tahu spek yang sedang teman-teman pakai gitu, speknya apa aja gitu ya. Jadi bukan cuma bisa pakai doang tapi nggak tahu speknya. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat ya mengenai tiga komponen komputer. Dari tiga komponen komputer, cara melihatnya ya, cara melihat tiga komponen komputer dari prosesor, RAM, dan juga hard disk. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada jendela informasi yang akan menampilkan prosesor dari komputer kita itu apa, kemudian RAM-nya berapa, dan juga sistem operasi ya, sistem operasi yang kita gunakan. Nah, cara untuk menampilkan halaman ini, pertama-tama, kita akan coba melihat informasi cara melihat prosesor dan RAM di komputer yang sedang kita pakai ya. Nah, caranya adalah teman-teman di keyboard teman-teman kan di keyboard teman-teman kan ada simbol bendera seperti ini ya di barisan spasi. Ini khusus bagi yang pengguna Windows ya. Nah, teman-teman cari di situ ada dua tombol. Pertama tombol bendera seperti ini atau tombol Windows, dan juga tombol pause. Tombol pause. Kalau teman-teman menggunakan laptop, biasanya ada di atas enter biasanya ya. Ada di sekitaran enter gitu. Kalau teman-teman yang menggunakan PC, biasanya tombolnya itu ada di sebelah kanan tombol enter, atau lebih atasnya gitu ya. Nah, pokoknya bacanya itu pause aja ya, atau pause break gitu. Pokoknya kata depannya itu pause. Nah, caranya adalah tekan tombol Windows, ditahan. Nah, tangan yang satu lagi sambil menekan tombol pause. Jadi dua tombol yang kita tekan ya. Nanti akan muncul halaman jendela baru yang akan menampilkan informasi yang menampilkan prosesor dan RAM kita, kayak gitu. Nah, atau cara kedua untuk menampilkan informasi yang tadi, teman-teman bisa buka jendela Explorer atau File Explorer. Caranya, kalau misalkan ada di taskbar ya, ini taskbar nih yang di bawah, yang barisan hitam ini nih, sebar sini namanya taskbar. Di sini ada beberapa aplikasi yang nempel di sini. Nah, salah satunya ada File Explorer yang warna kuning kayak gini. Jadi kalau misal kita arahin mouse-nya, nanti akan muncul bacaan File Explorer. Diklik aja sekali. Atau kalau emang di sini nggak ada, bisa juga lewat klik start, kemudian ketik aja file. Nah, nanti muncul File Explorer, tinggal dibuka aja. Itu ya, ada banyak cara gitu. Nah, kemudian setelah terbuka File Explorer-nya, di sebelah kiri di logo yang seperti komputer ada disk PC ya. Kalau ininya nggak di rename, nggak dirubah namanya, biasanya namanya disk PC, atau yang logonya seperti komputer gitu ya. Nah, teman-teman arahin mouse-nya di atas sini, di atas logo ini, kemudian klik kanan, kemudian properties gitu. Hasilnya sama aja, nanti akan muncul sebuah jendela yang menampilkan informasi tentang komponen yang sedang kita pakai.
terutama ini ya, prosesor dan juga RAM-nya ya. Nah, kita perhatikan di sini di laptop atau di komputer yang sedang saya pakai. Di sini ada device name. Device name itu maksudnya nama si laptop ini ya. Biasanya dinamai dengan nama si pemilik si komputer ini. Nah, kemudian di bawahnya ada informasi tentang prosesor. Nah, si prosesor ini mereknya adalah Intel. Jadi perusahaannya ini adalah dari Intel. Nah, produknya ini adalah Core i5 ya, Core i5. Dan RAM yang ditanam di komputer ini atau di laptop ini adalah 8 GB. Nah, untuk prosesor ini sendiri, jadi teman-teman pertama harus tahu dulu merek dari si prosesor ini ya. Jadi ini dikeluarkan oleh perusahaan namanya Intel. Nah, produknya ini adalah Core i5. Nah, si prosesor ini untuk yang keluaran Intel, jadi dia memiliki beberapa generasi ya. Kita nggak bahas yang nggak terlalu jauh, yang maksudnya jangan ke generasi yang terlalu jauh ya. Yang masih banyak kita jumpai gitu ya, yang di perkantoran atau dimanapun gitu, yang masih banyak dipakai, biasanya dari Core i3, kemudian Core i5, Core i7, Core i9. Nah, semakin ke bawah ini semakin terbaru dan semakin baiklah speknya, semakin kencang gitu kalau misal dipakai gitu ya. Semakin ke atas semakin lama dan juga speknya kurang gitu ya. Jadi kalau semakin ke bawah speknya itu lebih baik gitu ya. Nah, yang terbaru, yang generasi yang sebentar lagi akan ditinggalkan itu adalah generasi Core i3. Sedangkan generasi terbaru yang sekarang terbaru banget ya, itu adalah Core i9. Nah, sedangkan yang saya pakai di sini adalah Core i5 ya. Kayak gitu. Jadi ini Core i5 ini sebenarnya nggak, ya lumayan lah, nggak terlalu jadul banget kayak gitu. Nah, untuk prosesor ini sendiri, jadi ada dua perusahaan terkenal yang mengeluarkan prosesor ini ya. Yang pertama Intel, yang satu lagi AMD. Jadi jangan heran kalau misal di laptop teman-teman yang sedang sekarang pakai, mungkin ininya bukan Intel ya, tapi ada juga yang dari AMD. AMD juga sama. Intel dan AMD ini saingan banget ya. Nah, si AMD ini dia ngeluarin sebuah produk yang lumayan rame sekarang ya. Sama dia embel-embel kode belakangnya juga sama gitu ya. Cuman dia awalannya itu Ryzen, ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 dan juga Ryzen 9. Ini juga sama. Jadi semakin ke bawah semakin terbaru dan semakin speknya semakin tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kembangin lagi pembahasan tentang prosesor ini, tapi mungkin nanti di lain kesempatan ya. Jadi intinya seperti itu cara untuk melihat prosesor yang tertanam di komputer teman-teman. Caranya seperti tadi ya. Kemudian prosesor itu ada dua perusahaan yang ngeluarin ya, ada Intel dan juga AMD, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu prosesor yang kita pakai itu apa, kemudian RAM-nya. Nah, RAM yang tertanam di laptop saya ini sebesar 8 GB. Ini lumayan cukup ya. Ya lebih dari cukup lah gitu. Biasanya RAM standar itu untuk penggunaan laptop zaman sekarang minimal 4 GB ya. Kalau di bawah itu misalkan ada yang 2 GB gitu, kayaknya kasihan gitu ya. Pasti agak lemot gitu ya. Kecuali mungkin kalau
sistem operasinya bukan Windows 10. Mungkin kan sistem operasi di laptop kita kan ada generasinya juga ya, ada Windows 7, 8, 10 sampai yang terbaru itu adalah Windows 11 kan ya. Kalau di zaman Windows 7 atau Windows 8 dengan RAM 2 GB mungkin masih bisa gitu ya. Dengan penggunaan komputernya mungkin cuma browsing atau mungkin ngetik gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang bagi pengguna Windows 10 gitu ya, kayaknya agak kurang gitu ya kalau masih RAM-nya itu masih di bawah 4 GB gitu ya. Nah, RAM ini digunakan sebagai penyimpanan sementara ya, menyimpan perintah dari komputer, atau kalau kita baca di Google itu biasa pengertiannya itu sebagai media penyimpanan sementara gitu. Tapi intinya seperti ini. Jadi pada saat kita menyalakan komputer ya, maksudnya dari komputer mati kemudian sampai komputer hidup, nah itu udah memakan RAM. Nah, cara untuk melihatnya seperti ini. Di taskbar kita klik kanan, kemudian task manager, kemudian ini ya, ada tab, kan ini ada beberapa tab ya, ada tab proses, performance, kemudian app history, startup, user detail, service. Nah, teman-teman pilihnya yang performance ya. Nah, di sini ada CPU itu maksudnya prosesor. Nah, di sini ada memori di sini itu maksudnya adalah RAM. Nah, teman-teman di sini bisa melihat penggunaan dari RAM yang sekarang sedang kita pakai. Nah, RAM yang sekarang sedang kita pakai sebesar 4 GB. 4,4 GB dari totalnya 7,9 GB. Jadi nggak murni kebaca 8 ya. Nggak murni kebaca 8. Meskipun secara fisik RAM-nya itu memang 8. Tapi di sini kebaca totalnya itu 7,9. Nah, yang sekarang sedang terpakai itu cuma 4,4. Berarti sekitar 56% ya, atau 50%-an lah gitu ya. Nah, kalau RAM teman-teman kecil ini, kalau misalkan, jadi si RAM ini akan semakin bertambah seiring program aplikasi yang teman-teman sekarang sedang buka. Contoh gini, misalkan saat ini saya sedang membuka aplikasi Chrome, kemudian Notepad ya, kemudian aplikasi perekam layar ya untuk membuat tutorial ini, kemudian penggunanya segini ya, sekitar 4,7. Nah, misalkan kita buka Microsoft Word. Nah, maka penggunaan RAM-nya juga harusnya bertambah. Nah, teman-teman bisa lihat penggunaan RAM-nya dari 4,4 bertambah menjadi 4,9. Nah, kalau misal kita buka aplikasi lagi, misalnya kita buka Excel. Misalkan kita mengoperasikannya gitu ya secara ngasal. Nah, lihat memorinya juga ikut bertambah. Jadi si RAM ini akan semakin bertambah seiring dengan aplikasi yang teman-teman buka gitu secara bersamaan gitu ya. Artinya kalau misalkan kebutuhan teman-teman semua ketika menggunakan laptop atau komputer menggunakan banyak aplikasi sekaligus berbarengan gitu ya, atau mungkin teman-teman membutuhkan software yang memang memakan RAM tinggi gitu ya. Jadi cuma buka satu aplikasi doang tapi memakan banyak RAM tinggi gitu ya. Mungkin kayak software editor gitu ya, editor video, editor gambar, atau mungkin teman-teman main animasi gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ya, itu udah pasti banget
teman-teman butuh spek RAM yang tinggi gitu, minimal 8 gitu ya, karena RAM 4 GB itu hitungannya standar ya. 4 GB itu kebutuhannya cuma buat ngetik, tapi kalau misal di atas itu misalkan buat gaming, ngedit video dan lain-lain gitu ya, 8 GB gitu, minimalnya 8 GB. Bahkan teman-teman di luar sana yang bermain di software editor gitu ya, video, gambar dan lain-lain, itu RAM-nya bisa sampai 16 atau 32 GB gitu. Seperti itu ya. Nah, itu untuk penggunaan penjelasan singkat tentang RAM ya. Tadinya nggak niat dijelasin sampai seperti itu. Nah, kemudian hard disk. Hard disk itu apa? Hard disk itu adalah media penyimpanan. Ya, kalau teman-teman kerja misalkan ngetik di Microsoft Word, kemudian kan disimpan ya. Nah, disimpannya itu kemana? Udah pasti ada media atau hardware tertentu di komputer kita yang bertugas menyimpan data itu kan ya. Kerjaan kita itu ya. Itu kan ya gitu ya. Nah, media penyimpanannya itu adalah hard disk. Nah, cara untuk melihat hard disk atau kapasitasnya gitu ya, masih di File Explorer, teman-teman. Kalau tadi kan di logo komputer tadi kan klik kanan ya, sekarang klik biasa aja. Klik biasa, nanti akan muncul drive disebutnya ya, kayak seperti ini, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, ini disebut dengan drive. Apa istilahnya tadi? Drive ya, istilahnya itu adalah drive. Drive ini adalah bentuk virtual dari hard disk kita gitu ya. Jadi si hard disk ini ada satu sebenarnya gitu ya, ada satu, cuman secara virtual dirubah menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi ada C, ada D, ada E, dan juga ada G. Nah, kebetulan yang F ini bukan hard disk ya, tapi ini adalah CD-ROM ya, atau pemutar CD gitu ya. Yang hard disk itu yang bentuknya seperti ini, yang kotak kayak gini. Nah, ini hard disk nih, C, D, E, F, C, D, E, dan juga G. Nah, bagaimana kita tahu gitu kapasitas dari si hard disk ini berapa? Ya tinggal ditotalin aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya di drive C. Drive C ini 19,5 GB free of 1,2. Jadi totalnya ini 1,2 kan ya. Nah, kita tinggal hitung totalnya aja, berarti 102 ditambah 535 ditambah 60 ditambah 102. Ya sekitar segitulah pokoknya. Nah, kemudian si hard disk ini untuk generasi sekarang, hard disk ini ada dua jenis ya. Ada media penyimpanan gitu ya. Media penyimpanan atau storage gitu ya kalau bahasa komputernya. Nah, di sini ada dua jenis yang masih sering kita lihat gitu ya. Pertama ada hard disk, kedua ada SSD gitu ya. Ada hard disk, ada SSD. Nah, biasanya kalau kita tadi buka text manager itu, nah lihat di sini. Nah, kebetulan di laptop saya ditanam dua media penyimpanan, yang satu hard disk, yang satu SSD. Jadi di sini bisa kelihatan ya grafik penggunaannya. Ada yang SSD, ada yang HDD. HDD ini maksudnya hard disk gitu ya. Nah, perbedaannya apa antara hard disk dan juga SSD? Kalau lebih ke arah fisik ya, Jadi kalau hard disk ini kalau misal kita bongkar, bentuknya itu piringan gitu ya. Hard disk
untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa dilihat aja ya seperti ini. Nah ini hard disk. Nah yang sebelahnya ini adalah SSD. Nih, bentuknya dari bentuknya juga udah beda ya. Jadi dari kecepatan baca ini udah jelas beda banget gitu. Si SSD ini adalah generasi yang terbaru ya, generasi terbaru dari pengembangan lah gitu, pengembangan dari si hard disk. Jadi kecepatannya ini berkali-kali lipat dari si hard disk. Jadi banyak laptop zaman sekarang itu hampir nggak sudah tidak menggunakan hard disk lagi, karena SSD ini sudah terbukti lebih cepat gitu ya kalau media penyimpanannya menggunakan SSD. Cuman kendalanya SSD ini lebih mahal daripada hard disk gitu. Contoh, teman-teman bisa compare sendiri ya, bisa compare sendiri harga SSD dan juga harga hard disk gitu. Misalkan dengan kapasitas yang sama ya, misalkan 500 GB hard disk dan 500 GB SSD gitu ya. Itu perbedaannya jauh banget gitu. Perbedaannya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Seperti itu. Udah lah ya, mungkin segitu aja tutorial. Takut bertambah lebih lebar lagi pembahasannya. Nanti insya Allah akan saya coba lebih jelasin lagi tentang prosesor RAM ataupun hard disk. Sisanya yang nggak sempat saya jelasin di tutorial ini, silahkan teman-teman browsing sendiri ya, browsing sendiri di Google, di Marketplace gitu ya, mengenai penjelasan-penjelasan yang saya tadi jelaskan gitu ya. Mohon maaf karena memang saya niatnya memang bikinnya tutorial singkat, nggak nyangka bisa selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.